أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian kita dalam membahas kitab Al-Muyassar fi Dawi Al-Kitab was Sunnah karya nukhbatun minal ulama, sekelompok dari ulama Saudi di bawah bimbingan dari Menteri Agama waktu itu, yaitu Syekh Shalih Al-Syekh rahimahullahu ta'ala atau hafizahullah, yang menulis kitab ini 4 orang ya, 4 orang dibiayai oleh Al-Mujamma' Al-Fiqhi Malik Fahad. Nah, di bawah arahan atau bimbingan Syekh Shalih Al-Syekh yang juga merupakan ketua Mujamma' Al-Fiqh Malik Fahad. Di pertemuan kemarin kita telah masuk pada pembahasan bab Ats-Tsani fil Aniyah. Ini selesai ya. Baik, kita masuk di bab ketiga di kitab Taharah, yaitu bab tentang menunaikan hajat dan adab-adab seputar menunaikan hajat. Nah, di awal pelajaran ketika membahas kitab ini sudah kita jelaskan bahwa sisi hubungan atau korelasi dari bab ini dengan kitab At-Taharah ada beberapa sisi. Yang pertama, di dalam qada al-hajah itu berkaitan dengan bersuci dari najis. Ketika ketika seorang istinja atau istijmar itu seorang bersuci dari apa? Dari najis. Nah, begitu pula di sisi lain ketika selesai istinja dan istijmar, kalau ingin melaksanakan ibadah seperti salat atau yang semisalnya, maka diperintahkan untuk bersuci dari hadas. Itulah hubungan bab ini didatangkan di bab atau di kitab At-Taharah. Nah, ayo ikra. Abu Zain. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Qala al-muallifuna rahimahullahu ta'ala al-babu ats-tsalits fi qada'il hajati wa adabiha wa fihi iddatu masail. Al-mas'alatul ula al-istinja'u wal istijmaru wa qiyamu ahaduhuma ahadihima maqamul akhar. Maqamal akhar. Al-istinja'u izalatul khariji minas sabilaini bil ma'i wal istijmaru mashuhu bi tahirin mubahin munqin kal hajari wa nahwihi wa yujzi'u ahaduhuma anil akhar li thubuti dhalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa gulamun nahwi
idawati dawatan idawatan min ma'in wa anzatin wa anazah. wa anazatin fayustanji bil ma'i fayustanji bil ma'i wa an Aisyata radhiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dhahaba ahadukum ilal ghait falyastatib bi salasati ahjarin fa innaha tujzi'u anhu wal jam'u bainahuma afdal wal istijmaru yuhsalu bil hijarati aw ma yakumu maqamaha min kulli tahirin munqin mubahin Manadil kamanadilil waraqi wal khashabi wa nahwi dhalik lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastajmiru bil hijarati fayulhaqu biha ma yumathiluha fil inqa'i wala yajzi'u fil istijmari aqallu min salasi mustahatin masahat masahat min salasi masahatin di hadisi Salman radhiyallahu anhu nahana yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nastanji bil yamini wa an nastanjiya bi aqal min salasati ahjarin wa an nastanjiya bi raji'in aw izamin azmin. Nah. Qala al-muallifun al-bab ats-tsalits. عندك دليل الثالث نعت الباب مبتدا mana khabarnya شبه الجملة طيب وفيه عدة مسائل هذا مكرر عندك يا أبا زين عدة لماذا يرفع kenapa dirafع mubtada mubtada muakhar. Nah khabarnya فيه. طيب المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار. استنجاء عندك بسوكي تفضل. الاستنجاء خبر أحسنت. والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. مقام عندك يا عمر kenapa mansub maqama maf'ul bih wa qiyamu ahadihima maqamal akhar salah satu dari keduanya menempati tempat yang lain, menduduki tempat yang lain. Anda cocok istinja. Wa qiyamu ahadihima maqama. Tempat maf'ul fihi maqamal akhar. Ya bisa maf'ul bih, tapi bukan dari istinja, dari qiyam. Dua kemungkinan maf'ul bih atau maf'ul fihi dari qiyam. Wa qiyamu ahadihima maqamal akhar. Salah satu dari keduanya menempati atau menduduki tempat yang lain. Taib al-istinja'u maqamal akhari. Maqamal akhari. Kenapa ini? Cek.
Nah, al-istinja'u izalatul khariji minas sabilaini bil ma'. Al-istinja' indaka ya Arham. Mubtada, khabarnya mana? Izalat, ahsant. Al-istinja'u izalatul khariji minas sabilain bil ma'i. Wal istijmaru mashu bitahirin mubahin. Anda Furqan, tafadhal. Bitahirin mubahin. Nah, mungkin Nah, dari mubahnya atau tahir? Nad kedua dari tahir. Bitahirin mubahin mungkin apa asalnya itu Arham? Disorof. Mungkin. Isim apa itu disorof? Pelajaran tasrif. Mungkin. Masa masdar jadi naat? Tidak cocok. Mungkin. Maf'ul munkon. Isim fa'il. Tapi ada yang dihapus atau tidak? Apa yang dihapus? Mungkin. Apa yang dihapus? Ya, ahsan, ya. Mungkin asalnya munkiyun, anko yunki munkiyun. Dihapus seperti madin, qadin. Nah. Kal hajari wa nahwihi wa yujzi'u ahaduhuma anil akhari. Wa yujzi'u ahadu andaka Abdul Jabbar. Yujzi'u isim fil harf. Fi'il, ahsan. Mana fa'il? Ahaduhuma anil akhar li thubuti dhalika indaka Nasr. Tafadhal. Dhalik isim apa? Mausul isyarah. Mabni atau mu'rab? Mabni. Fi mahalli apa itu? Thubuti dhalik, li thubuti dhalik. Rafa nasab jar sebagai mudhaf ilaih. Nah, li thubuti dhalika an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazah fa ahmilu andaka Aba Muadz. Ahmilu isim fil harf, isim. Nah, ahsan. Isim atau fi'il? Ahmilu. Ahmilu saya. Apa artinya ahmilu? Saya membawa. Membawa, kata kerja tuh kata membawa. Kata kerja berarti fi'il mudhari itu ahmilu. Nah, ini mengecoh ini. Biasanya pakai ya atau ta. Kalau ini pakai hamzah, ahmilu. Kan ada berapa huruf mudhara'ah, Aba Muadz? 4. Apa itu? Huruf mudhara'ah. Ya, ta, hamzah, nun, ya. Ini hamzah ini. Jadi kadang pakai ta, tahmilu, ya, yahmilu, ahmilu, nahmilu. Ini a. Jelas ya?
ahmilu. Sama dengan tahmilu, yahmilu, ini juga fi'il mudhari'. Ahmilu, jadi dia fi'il mudhari'. Nah, kalau pakai a berarti fa'ilnya mustatir, apa takdirnya? A, ana, ya, ana, mustatir. Nah, terus ada ana lagi di situ. Ndak ya Fauzan. Ana di situ kan sudah ada yang mustatir. Kenapa lagi ada ana yang zahir? Jawazan. Jadi ana yang zahir itu apa? Apa i'rabnya? Iya, rafa sebagai fa'il. Sudah ada fa'ilnya, mustatir dia. Mustatir jawazan atau wujuban ahmil? Pakai a itu, bukan yahmilu tahmil. Yang bukan ghaib ini mutakallim. Wujuban, mustatir wujuban wajib. Terus itu yang nampak apa? Yang nampak? Enggak, itu rofa. Ana kan apa? Ana nahni itu rofa dia. Huwa huma hum, antum. Kalau begitu dia taukid. Taukid tentu yang mustatir. Paham ya? Misalnya sama antum bilang idrib anta ya Zaid. Idrib anta ya Zaid. Pukul wahai Zaid. Anta di situ sudah ada dalam mustatirnya. Hanya dia menguatkan saja bahwa yang disuruh kamu. Paham ya? Jadi kalau ada yang mustatir, kemudian ada yang zahir, itu yang zahir nanti taukidnya. Taukid. Fa'ahmilu ana. Ini di taukid gunanya adalah supaya bisa diatofkan, supaya kuat diatofkan. Karena kalau mustatir itu kurang bagus diatofkan dalam bahasa Arab. Atof kepada yang mustatir ini sudah kita bahas di maf'ul ma'ah. Atof kepada yang mustatir itu kurang bagus, lemah, marjuh. Atof kepada yang apa? Yang zahir bagus. Makanya dia nampakkan dulu. Dia taukid dulu baru dia atofkan. Fa'ahmilu ana wa gulamun. Gulamun itu dia atof. Atof ke ana. Jelas ya? Fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi. Nahwi ya mutakallim. Ya mutakallim. Fi mahalli apa dia? Fauzan? Fi mahalli apa ya mutakallim? Rafa nasab jar nahwi. Nahwi. Wa gulamun nahwi. Nahwi, yanya saja bukan nah. Yanya ya mutakallim. Kalau rafa. Kalau yanya jar sebagai mudhafun ilaih. Hasan, mudhafun ilaih. Dhamir bersambung dengan isim mudhafun ilaih. Kalau nahu na'at. Nahu di situ na'at. Ya gulamun nahwi sama gulamun mithli. Seorang anak yang semisalku, maksudnya seusia denganku, sebaya denganku. Ya, idawatan indak ya hafiz. Kenapa nasab idawatan? Fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan. Saya dan anak seusiaku, kata Anas, saya dan anak seusiaku membawa idawah. Berarti idawah apa i'rabnya? Maf'ul bih, ahsan. Idawah artinya tempat air,
wadah kecil untuk air, terbuat dari kulit. Nah, fa ahmilu ana wa ghulamin nahwi idawatan min ma'in wa anazatin andak belakang. Saya belakang nama tu Ilham. Ilham, tafadhal. Anazatin. Kenapa jer? Lihat dulu. Wa anazatin. Wa ada waw. Wa atau kenapa, kemana itu anazatin? Atau baca nazatan seharusnya ya. Salah baca tadi. Idawatan min ma'in wa anazatan. Seharusnya begitu. Atof kemana kalau nasab? Cari yang mansub sebelumnya. Atof kemana? Idawatan. Saya dan anak seusiaku membawa air di dalam wadah kecil, dan saya membawa anazah, membawa tombak kecil. Anazah itu tombak kecil, dipakai biasanya untuk Nabi pakai untuk, kalau air kan untuk cebok, kalau anazah itu untuk kalau sholat boleh pakai sutra, sholat di tempat terbuka. Nah, fayastanji bil ma'i wa an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dhahaba ahadukum ila al-gha'iti falyastatib bi thalathati ahjarin. Nam fayastanji bil ma'i Andaman Aba Maryam fayastanji ishu fil mudhari' ahsan. Mana aina al-fa'il? Mana fa'il? Mustatir takdiruhu huwa ya'ud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bil ma' Abdul Musawwir sudah bisa? Al-ma' jar majrur ahsan. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dhahaba ahadukum sudah semua ya. Baik. Kita terangkan pembahasan ini. Qala al-muallifun rahima mautahum wa hafidha man ahya minhum. Al-babu tsalitsu fi qada'il hajati wa adabiha. Kata para penulis, bab yang ketiga di dalam kitabut taharah adalah berkenaan dengan pembahasan seputar menunaikan hajat dan adab-adab menunaikan hajat. Nah, wa fihi iddatu masail, dan di dalam bab ini terdapat beberapa pembahasan, beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, al-istinja'u wal istijmaru wa qiyamu ahadihima maqamal akhar. Permasalahan pertama di bab ini adalah berkaitan dengan pembahasan istinja dan istijmar, dan bahwa salah satu dari keduanya itu sudah menduduki kedudukan yang lain. Maksudnya cukup satu. Cukup apa? Satu. Tidak perlu digabung antara istinja dan istijmar. Iya, istinja, sebelum kita masuk membaca apa yang disebutkan oleh para penulis, istinja itu nama lainnya al-istibra, al-istitobah. Nama lainnya apa? Istibra, berbersih. Istibra kan melepaskan diri, maksudnya dari kotoran. Istitobah itu berbersih. Nah, itu nama lain dari istinja. Kemudian
apa itu istinja dan apa itu istijmar? Al-istinja atau dinamakan juga al-istibra atau dinamakan juga al-istitobah, maknanya adalah izalatul khariji minas sabilaini bil ma, menghilangkan al-khariji minas sabilain, yang keluar dari dua jalan dengan menggunakan air. Jadi menghilangkan yang keluar dari dua jalan, yaitu dubur, kubul dan dubur, dengan menggunakan air, dalam artian membersihkan sisa-sisa yang keluar dari dua jalan, sisa-sisa yang menempel dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, dengan menggunakan air. Apakah itu sisa tinja atau air seni. Nah, wal istijmaru mashuhu bitahirin mubahin mungkin. Adapun istijmar maknanya adalah mengusapnya, yaitu mengusap yang keluar dari dua jalan tadi. Mashuhu, hunya kembali ke al-kharij minas sabilain, mengusap yang keluar dari dua jalan dengan menggunakan benda suci. Tahirin maksudnya apa? Benda suci, yang benda yang bersih, benda yang suci, suci atau bersih, mubah, mungkin, dan membersihkan. Jadi bendanya benda yang bersih, mubah, dan mungkin bisa membersihkan. Ya, adapun kalau benda yang tidak membersihkan, misalnya kadang ada hal-hal yang tidak bisa membersihkan. Kalau mengusapnya justru tambah kotor. Ya. Kalau di kampung ada orang istijmar itu pakai daun. Tapi daun yang mereka pilih itu daun yang agak kasar. Ya. Yang bisa membersihkan. Bukan daun yang licin. Kalau daun yang licin tidak akan membersihkan. Jadi ada jenis daun, dia agak kasat dia. Kalau pakaian untuk melap, dia lengket. Yang dilap itu berupa kotoran, akan lengket ke daun tersebut. Seperti tisu dia cara kerjanya. Ini boleh. Adapun daun yang licin, kalau dilap justru menyebar kemana-mana, maka itu tidak boleh. Jadi syaratnya mungkin membersihkan. Ke al-hajari, seperti batu. Ini asalnya. Asal istijmar itu menggunakan batu. Makanya namanya istijmar dari kata jamroh. Dari kata apa? Jamroh. Ya, tapi juga kata para ulama boleh yang semisal dengan batu asalkan terpenuhi syarat tadi. Dia suci, mubah, mungkin bisa membersihkan. Karena itu mereka katakan wanahwihi, yang semisal dengan hajar, yang semisal dengan batu. Ya, masuk di dalamnya tisu sebagaimana akan datang. Jelas ya? Jadi dikiaskan dengan batu hal-hal suci yang mubah dan membersihkan. Intinya dia bisa membersihkan dan bukan najis. Karena kalau dia najis tidak boleh juga, sebagaimana akan datang disebutkan dalam hadis, tidak boleh bersuci dengan menggunakan kotoran hewan yang sudah membatu. Roji' atau nama lainnya routh atau nama lainnya ba'ar. Ini kotoran kayak kotoran onta, kotoran himar, kotoran sapi yang lama sudah mengeras, terkena matahari, sering berjalan waktu dia keras, seakan-akan seperti batu. Maka tidak boleh dipakai, walaupun dia mirip batu, tapi tidak boleh dipakai karena dia najis. Apalagi kotoran himar ya, dia najis karena kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya itu najis. Adapun yang dimakan dimakan dagingnya, maka dia bukan najis menurut pendapat yang kuat. Ya. Dia hanya kotor tapi bukan najis. Taib.
wa yujzi'u ahaduhuma 'anil akhar, dan salah satu dari keduanya yaitu air dan batu itu mencukupi dari yang lainnya. Mencukupi dari yang lainnya. Jadi kalau sudah istinja menggunakan air, tidak perlu lagi istijmar. Kalau sudah istijmar, tidak perlu lagi istinja. Dan perlu diketahui bahwa istinja dan istijmar itu beda pembahasannya dengan tayammum dan wudu. Paham? Kalau tayammum tidak boleh dilakukan kecuali tidak ada air. Kalau tayammum tidak boleh dilakukan kecuali tidak ada air. Sementara istijmar, membersihkan kotoran menggunakan batu, itu boleh dilakukan walaupun ada air. Karena ini dia membab takhir. Syariat ini, syariat istijmar dan istinja itu bentuknya diberi pilihan. Opsi A atau opsi B diberi keluasan oleh syariat. Sementara tayammum itu bentuknya rukhsah, keringanan tatkala tidak dapat air. Jelas ya? Jadi beda pembahasan. Nah, sehingga kalau namanya bentuknya adalah diberi pilihan, berarti bebas. Mau pilih menggunakan air saja atau menggunakan batu saja. Atau yang semisal batu. Seperti tisu dan seterusnya. Nah, apa dalilnya bahwa cukup salah satunya saja? Dalilnya adalah apa yang sabit dari Nabi SAW dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah masuk dalam WC atau tempat buang hajat. Nah, maka kata Anas, "Fa'ahmilu ana." Kan Anas itu termasuk orang yang berkhidmat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melihat Nabi buang hajat, maka beliau pun berinisiatif untuk menyiapkan air untuk berbersih. Fa'ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma wa anazah. Maka saya pun dan anak seusiaku membawakan untuk Nabi sebuah idawa min ma, sebuah wadah yang berisi air, wa anaza, dan sebuah tongkat kecil atau tombak kecil, fayastanji bil ma. Kemudian kata Anas, lalu Nabi pun setelah itu beristinja dengan air. Syahidnya di sini Nabi beristinja dengan apa? Air saja. Tidak digabungkan dengan batu. Berarti istinja itu sudah mencukupi dari istijmar. Begitu pula istijmar sudah mencukupi dari istinja. Adapun dalil istijmar mencukupi dari istinja adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaid falyastatib bi thalathati ahjarin." Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian pergi untuk buang hajat, al-ghaid, buang air besar, ya, maka falyastatib, hendaknya dia istitobah. Apa istitobah tadi? Nama lain dari istinja. Nama lain. Jadi kadang digunakan untuk apa? Istijmar dipakai kata istinja. Ini bentuk tawassu, berluas-luas oleh para ulama. Kadang dia katakan saya istinja dengan batu. Maksudnya istijmar. Maksudnya apa? Istijmar. Falyastatib bi thalathati ahjar. Maka Nabi pun beristitoba atau beristinja dengan menggunakan 3 batu. Fa innaha tujzi'u anhu. Falyastatib, kata Nabi, hendaknya orang yang buang hajat tadi, saya ulangi, hendaknya orang yang buang hajat tadi dia
istinja, beristitoba dengan menggunakan 3 batu. Fa innaha tujzi'u anhu. Karena sungguhnya 3 batu itu mencukupi darinya. Nah, ini sangat tegas lafadznya. Apa? Mencukupi. Mencukupinya dalam membersihkan kotoran yang melengket pada duburnya. Wal jam'u bainahuma afdal. Namun menggabungkan antara keduanya itu lebih utama. Ini pendapat para penulis. Bahwa menggabungkan antara istinja dan istijmar itu lebih utama. Tapi sebagian ulama mengingkari hal ini. Kenapa? Karena afdoliyah butuh dalil. Afdoliyah itu butuh dalil. Sekedar menggabungkannya saja itu harus butuh dalil. Kalau kita katakan ini mustahab digabungkan, sunnahnya digabungkan, itu butuh dalil. Apalagi kalau dikatakan afdolnya digabungkan, itu juga butuh dalil. Sementara tidak ada dalil yang menunjukkan disunnahkannya digabungkan, dan tidak ada dalil yang menunjukkan lebih afdolnya digabungkan. Tidak ada dalil. Karena itu, ya, bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan menggabungkan antara istijmar dan istinja itu bid'ah, kata beliau. Saking kerasnya beliau ingkari. Tapi sebenarnya pendapat yang kuat tidak sampai bid'ah. Dia termasuk mubah. Hukumnya apa? Hukum asalnya. Menggabungkannya apa? Mubah. Karena tidak ada larangan juga. Kalau tidak ada larangan berarti asal segala sesuatu itu apa? Mubah. Kecuali dalam masalah ibadah. Paham ya? Jadi hukumnya mubah, tidak dikatakan mustahab, apalagi dikatakan afdol. Tidak dikatakan mustahab, apalagi dikatakan afdol. Jadi hukum menggabungkan antara istinja dan istijmar adalah mubah. Iya, wal jam'u bainahuma mubah, itu yang benarnya. Iya, kalau dikatakan wal jam'u bainahuma afdal, itu butuh dalil dan tidak ada dalil berkenaan dengan hal tersebut. Nah, adapun tentang ayat yang turun kepada ahli Quba ketika Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, ya, Allah mengatakan apa? Bahwa Allah mencintai orang yang mutatahhirin, bersuci. Ketika ditanya ahli Quba pakai apa mereka bersuci, sebagian riwayat mengatakan mereka mengikutkan istinja setelah istijmar. Jadi istijmar dulu kemudian istinja. Tapi ini riwayat dhaif. Riwayat dhaif. Mungkin mereka berpegang dengan riwayat ini. Gabungkan antara istijmar dan istinja. Tapi riwayat ini dhaif. Yang sahihnya riwayat yang mengatakan ahli Quba ketika ditanya mereka menjawab mereka beristinja dengan air. Istinja dengan air. Nah, jadi tidak ada dalil yang sahih yang menyatakan bahwa menggabungkan antara keduanya sunnah atau dikatakan afdal. Baik. Jelas ya? Sebentar kita lanjutkan. Subhanakallah. Haqqul mubin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Sayyidul mursalin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Naam. Thumma qalu wal istijmaru yahsulu bil hijarati aw ma yaqumu maqamaha min kulli tahirin mungkin mubah kamanadilil warik kamanadilil waraq wal khashabi wa nahwi dzalik. Nah, kata para penulis, istijmar itu bisa terwujud dengan menggunakan batu atau yang menduduki kedudukan batu. Menduduki kedudukan batu seperti tisu atau yang semisalnya, sebagaimana akan datang. Ini menurut pendapat jumhur ulama bahwa
istijmar itu bukan terbatas pada batu saja, namun juga bisa menggunakan yang semisal dengan batu dalam hal sama-sama membersihkan. Ya, ini pendapat jumhur. Khilafan lidh-dhahiriyah, berbeda dengan pendapatnya Zahiriyah. Adapun Zahiriyah Ibnu Hazm mengatakan wajib batu. Istijmar hanya bisa menggunakan batu. Tapi yang kuatnya pendapat jumhur bahwa istijmar itu bisa menggunakan yang semisal batu asalkan dia adalah benda suci yang sifatnya bisa membersihkan kotoran. Nah, jelas ya, ini pendapat yang kuat. Adapun kenapa syariat waktu itu menyebutkan batu, jawabannya karena itulah yang mudah dan mudah untuk di zaman itu. Nah, menggunakan batu karena batu banyak bisa ditemukan di setiap waktu, di setiap zaman. Adapun setelah itu berkembang zaman, ada hal-hal yang lain yang ternyata banyak didapati, sebagaimana halnya batu bahkan lebih bagus daripada batu dalam hal membersihkan, maka ini dibolehkan dengan kias, dengan kias, bahkan bisa dikatakan kias al-aula, kias lebih utama karena tisu lebih utama, lebih bagus membersihkan dibandingkan batu. Jika batu saja dibolehkan, maka tisu yang lebih bersih daripada batu juga pasti bisa digunakan. Nah, kata para penulis, min kulli tahirin mungkin mubah, atau menduduki kedudukan batu dari setiap benda yang suci mungkin bisa membersihkan, mubah bisa membersihkan, dan dari benda yang mubah. Kamanadilil waraq, tisu kertas al-waraq di fathah ra-nya, kalau di kasrah mananya fiddah, perak. Wal khashabi, dan bisa juga menggunakan kayu. Nah, asalkan kayunya sifatnya kering atau kayu yang bisa yang masih hidup tapi sifatnya kering. Tapi kalau masih hidup tapi licin, atau justru agak basah, ini justru mengotori dubur, sebab yang licin atau yang basah dia akan tambah mengotori kotoran yang melengket di dubur. Jelas ya, harus yang sifatnya kering, apakah itu yang sudah mati atau kayu yang masih hidup tapi dia tidak licin dan tidak basah, dia sifatnya kering. Nah, sebab batang kayu itu bermacam-macam, ada yang masih hidup tapi agak kasar dia. Maksud saya tidak licin dan tidak basah, bisa dipakai. Nah, lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastajmiru bil hijarati fayulhaqu biha ma yumathiluha fil inqa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau beristijmar dengan menggunakan batu, maka diikutkan juga dengannya apa saja yang semisal dengan batu dalam hal bisa membersihkan. Jadi selama sama-sama bisa membersihkan sebagaimana batu, bahkan lebih bagus dalam membersihkan dari batu, maka ini tentunya dibolehkan min babil qiyas. Wala yujzi'u fil istijmari aqallu min 3 masahat, dan tidak dibolehkan dalam istijmar lebih sedikit dari 3 kali usapan. Bahasanya beliau katakan 3 kali usapan. Nah, ini pendapat jumhur ulama.
mereka berpendapat bahwa 3 batu yang dimaksud adalah 3 usapan. Ini beda konsekuensinya, 3 usapan dan 3 batu. Tapi jumhur ulama memahami 3 batu itu yang penting 3 usapannya. Jadi kalau pakai batu besar, kadang batu itu bercabang-cabang, ya. Ada ujungnya sebelah sini, ujung sebelah sini, ujung sebelah sini. Jadi kalau sudah dipakai ujung sebelah sini, pakai lagi ujung sebelah sini, bisa lagi ujung sebelah sini. Berarti sudah cukup dalam istijmar kata jumhur. Paham ya? Satu batu yang lumayan besar, yang ada ujung-ujungnya, 3 ujung itu dia pakai. 3 ujung itu dia pakai. Ujung pertama dia usap, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Ini jumhur mengatakan sudah cukup. Tapi sebagian ulama mengatakan 3 batu di situ harus 3 batu. Harus apa? 3 batu. Karena lafadznya sebagaimana akan datang hadis Salman, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanja bil yamin wa an nastanja bi aqall min 3 ahjar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja dengan tangan kanan dan beristinja lebih sedikit dari 3 batu. Ya, tegas lafadznya 3 batu. Karena itu sebagian ulama mengatakan harus 3 batu. Pendapat jumhur sebenarnya kuat karena dari segi tujuan itu sudah tercapai dengan 1 batu yang memiliki 3 sisi tadi. Dari segi tujuan membersihkan sudah tercapai. Karena itu pendapat jumhur kuat. Cuman kalau mau pilih pendapat yang hati-hati, tentunya pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa harus 3 batu itu lebih hati-hati. Nah, jelas ya? Li hadits Salman radhiyallahu taala anhu. Berdasarkan hadis Salman, jadi harus beristinja dengan 3 kali usapan. Menurut jumhur 3 kali usapan. Tidak peduli apakah 3 batunya atau 1 batunya tapi 3 cabangnya, itu sama saja menurut jumhur. Berdasarkan hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, nahana yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nastanja bil yamin wa an nastanja bi aqalli atau bi aqalla min 3 ahjarin wa an nastanja bi raji'in aw admin. Kata Salman, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk beristinja menggunakan tangan kanan, dan Nabi melarang kami untuk beristinja menggunakan kurang dari 3 batu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk beristinja menggunakan kotoran hewan yang membatu, aw admin, atau beristinja dengan menggunakan istijmar, istinja menggunakan apa? Tulang. Ya. Syahid kita, titik pembahasan kita dan titik pendalilan kita adalah Nabi melarang beristinja kurang dari 3 batu. Jumhur memahami bahwa 3 batu maksudnya adalah 3 usapan. 3 usapan. Taib. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nastanja birraji'in, atau Salman mengatakan Nabi melarang untuk beristinja dengan raji', kotoran yang membatu, atau beristinja dengan menggunakan tulang. Disebutkan sebagian riwayat karena tulang itu adalah makanan jin. Adalah makanan jin. Jadi tulang bekas makanan manusia, ya, itu menjadi makanan jin. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mata jin tulang sisa makanan manusia itu bagaikan tulang yang berisi daging full. Dan roji' itu kotoran hewan peliharaan manusia. Ini disebutkan sebagian riwayat yang lain. Kenapa dilarang? Karena dia najis. Kalau dia adalah hewan yang tidak dimakan dagingnya. Kalau hewan yang tidak dimakan dagingnya. Tapi kalau hewan yang dimakan dagingnya disebutkan riwayat yang lain karena dia dalam makanannya
peliharaannya jin. Ya, walaupun hadisnya dhaif ya, tapi disebutkan oleh atau diriwayatkan dari Nabi bahwa dilarang beristijmar dengan kotoran hewan yang membatu, karena kotoran hewan yang membatu itu menjadi makanan peliharaannya jin. Sebagaimana sisa makanan manusia itu menjadi makanan yang jin, maka ya, sisa makanan hewan itu menjadi makanannya peliharaannya jin. Taib. Ayo, mungkin ada yang membaca yang lainnya. Enggak, Pak Mario. Kera. Ganti. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: المسألة الثانية استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصفراء في الصحراء نعم بلا حائل، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستكبروا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. أما إن كان في بنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس بذلك، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ولحديث مروان الأصغر قال: أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. يسترك فلا بأس. والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان والله أعلم. نعم. المسألة الثانية استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. Tapi permasalahan yang kedua kata para penulis adalah pembahasan tentang hukum menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika menunaikan hajat. Apa hukumnya? Nah, qalu la yajuzu istiqbalul qiblati wala istidbaruha hala qada'il hajati fis sahra'i bila ha'ilin. Kata para penulis, tidak boleh menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat ketika menunaikan hajat di tempat terbuka tanpa ada penghalang antara dia dan kiblat, antara dia dan Ka'bah atau kiblat. Li hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu berikut. Nah, Abu Ayyub andaka man Umar. Abu Ayyub nasab, kenapa? Nasab Ayyub nasab. Mansub.
Nah, majrur. Majrur alamatu jarrihi. Mamnu min as-sarf. Ahsan. Al-illah, illahnya al-alam al-ujm. Ahsan. Taib. Jadi kata para penulis tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika menunaikan apa? Hajat. Ketika membuang hajat di tempat terbuka tanpa ada penghalang antara dia dan kiblat. Berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha, walakin syarriku aw gharribu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mendatangi tempat buang air besar, maka jangan kalian menghadap kiblat dan jangan kalian membelakangi kiblat ketika buang hajat. Akan tetapi kalian hendaknya menghadap timur atau menghadap barat. Ya. Ini hadis berdasarkan geografi Madinah. Nah, geografi Madinah waktu itu dia apa? Kiblat Ka'bahnya sebelah selatan. Sebelah apa? Selatan. Ya. Berarti kalau menghadap timur dan barat tidak kena nanti. Menghadap timur dan barat tidak kena kiblat. Jelas ya? Adapun kita di Indonesia, karena letak geografisnya kita Ka'bah itu sebelah barat, berarti justru kita diperintah kemana? Sebelah selatan atau sebelah utara? Ya, menghadap shimal atau menghadap janub. Jelas ya? Jadi tidak boleh kita pahami hadis ini secara tekstual. Harus kita pahami sesuai dengan letak geografisnya. Nah, ketika Nabi mengucapkan hadis ini, beliau waktu itu di Madinah. Nah, beliau katakan menghadap timurlah atau menghadap barat, karena memang Ka'bah jika kita di Madinah, Ka'bahnya sebelah selatan. Sebelah selatan. Taib. Jadi tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat. Nah, kemudian Abu Ayyub perawi hadis berkata, "Faqadimna Syama fawajadna marahidha qad buniya nahwal Ka'bati. Fananharifu anha wa nastaghfirullah." Maka kami pun datang ke Syam. Dan kami menemukan bahwa WC-WC di Syam dibangun menghadap Ka'bah, nahwa, ke arah. Nahu, salah satu makna nahu adalah al-jihah. Ya, dibangun ke arah Ka'bah. Fananharifu anha, maka kami pun berbalik. Ketika menyadari ternyata WC-WC di sana dibangun ke arah Ka'bah, menghadap ke Ka'bah, maka kami pun bergeser, membalikkan badan. Wa nastaghfirullah, dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata secara tidak disadari mereka menghadap Ka'bah ketika buang hajat. Kalau kita lihat hadis Abu Ayyub ini, di sini hadisnya apa? Mutlak. Larangannya mau ada penghalang, tidak ada penghalang, dilarang. Bahkan sangat tegas komentarnya Abu Ayyub. Di Syam waktu itu sudah dibangun WC. WC dibangun ini, berarti ada penghalang nanti karena WC dibangun. Tapi pada bangunannya. Tapi Abu Ayyub tetap tidak mau menghadap kiblat walaupun dalam WC, walaupun dalam bangunan. Jelas ya? Ini hadisnya mutlak, larangannya mutlak. Mau di tempat terbuka, mau di tempat tertutup, tetap dilarang menghadap atau membelakangi kiblat. Akan tetapi di sana ada hadis lain yang mengesankan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan. Apa itu? Kata para penulis, amma in kana fi bunyan, adapun jika
dia buang hajat di bangunan, ya, buang hajat di tempat yang sudah dibangun, au kana bainahu wa bainal kiblati syai'un yasturuh, atau antara dia dan kiblat ada sesuatu yang menutupinya, menghalanginya, fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa hal tersebut. Kalau ada penghalang antara dia dan kiblat, maka tidak mengapa menurut pendapat para penulis di sini. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul fi baitihi mustaqbil asy-Syami mustadbirul Ka'bah. Ibnu Umar saudaranya siapa? Hafsah, istri Nabi. Ya, dia pernah naik ke atapnya rumahnya Hafsah. Ya. Ternyata tidak sengaja lihat Nabi SAW lagi duduk buang air kecil. Dan Nabi waktu itu, kata Ibnu Umar, beliau kencing di rumahnya, yaitu di rumahnya, di ghurfanya siapa? Hafsah, dalam keadaan menghadap Syam. Menghadap Syam berarti menghadap ke Baitul Maqdis. Mustadbirul Ka'bah, dia belakangnya apa? Ka'bah. Ini hadis juga muttafaqun alaih, yang tadi juga muttafaqun alaih, sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Dan hadis Ibnu Umar ini dikuatkan lagi dengan hadis Jabir. Hadis Jabir berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam nahana an nastaqbila al-qiblata bi baul. Fara'aituhu qabla ayyukbata bi'am yastakbiluha." Kata Jabir, dahulu Nabi SAW melarang kami untuk kencing menghadap kiblat. Namun saya melihatnya sebelum beliau meninggal, 1 tahun sebelum beliau meninggal, beliau kencing menghadap kiblat. Beliau kencing menghadap kiblat. Kalau hadis Ibnu Umar tadi, beliau belakangi kiblat. Kalau hadis Jabir, beliau menghadap kiblat. Sementara hadis tadi Abu Ayyub dilarang menghadap kiblat, dilarang membelakangi kiblat. Hadisnya seakan-akan bertentangan antara 2 hadis ini atau 3 hadis ini. Taib. Maka dari itu para ulama ketika bertentangan hadis, ada di dalam ilmu usul ada namanya thariqat tarjih atau thariqat al-jama' dulu. Kompromikan dulu. Jadi kalau bertentangan hadis dengan hadis sama-sama sahih atau bertentangan Al-Qur'an dengan hadis, maka caranya pertama dikompromikan. Ya, dicarikan jalan keluar supaya ini 2 dalil ini tidak bertentangan. Dicarikan cara supaya 2 nas ini tidak bertentangan. Kalau ternyata tidak bisa dikompromikan sama sekali, maka cara kedua yaitu dilihat mana yang duluan, mana yang akhir. Thariqun nasakh. Lihat mana yang duluan, mana yang akhir. Nanti yang terakhir menghapus hukum yang duluan. Kalau ternyata tidak ditahu mana yang duluan, mana yang terakhir, maka maka tarjih. Tarjih itu riwayat ini lebih kuat daripada riwayat ini, lebih dikedepankan riwayat ini. Paham ya? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengkompromikan, ada yang mentarjih. Ada yang mengkompromikan, ada yang mentarjih. Ya. Tapi kalau kita kembali kepada kaidah usul, seharusnya dikompromikan dulu. Kalau masih mungkin dikompromikan, maka dikompromikan. Tidak boleh langsung lompat ke tahap tarjih, tidak boleh. Karena apa? Kaidahnya imalul dalilain aula min ihmali ahadihima. Mengamalkan 2 dalil itu lebih bagus daripada menggugurkan salah satu dari 2 dalil. Itu kaidah dalam usul. Jadi kompromikan dulu, kompromikan. Makanya datang sebagian ulama
dan ini dipilih oleh Ibrahim An-Nakhai, Ibnu Sirin, mereka kompromikan. Oh, larangan di situ adalah untuk lil karoha, makruh. Makruh. Mereka kompromikan bahwa yang dimaksud dengan larangan apa untuk makruh, menunjukkan makruh. Karena ada dalil yang memalingkan, yaitu dalilnya Ibnu Umar dan hadisnya Ibnu Umar dan hadisnya Jabir. Berarti larangan di hadis siapa? Abu Ayyub itu menunjukkan makruh, tidak menunjukkan haramnya. Ini pendapat kuat. Pendapat kuat. Kalau ada yang bertanya, berarti Nabi melakukan hal yang makruh? Hah? Kan makruh. Berarti Nabi di akhir hidupnya melakukan hal yang makruh? Jawabannya tidak. Itu tidak makruh di sisi Nabi, karena Nabi itu melakukan mimbabil bayan. Melakukannya untuk menjelaskan sebenarnya boleh, tapi bagusnya ditinggalkan. Jadi jangan ada sangka, oh berarti Nabi melakukan yang makruh. Tidak. Tidak makruh di sisi Nabi. Ketika Nabi melakukan itu bukan berarti Nabi melakukan yang makruh, tidak. Beliau melakukan untuk menjelaskan kepada umat bahwa sebenarnya boleh. Larangan itu bukan menunjukkan haram, tapi menunjukkan bagusnya ditinggalkan. Paham ya? Sebagian ulama mentarjih, mereka lebih menguatkan hadisnya Abu Ayyub. Dan ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Hazm. Nah, mereka lebih memilih ini. Nah, dan ada yang mengkompromikan juga tapi dengan cara yang lain. Ini disebutkan para penulis. Apa itu? Kalau di tempat terbuka tidak boleh menghadap kiblat, buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau tempat tertutup apa? Boleh. Nah, itu komprominya para penulis, dan ini dipegang oleh sebagian ulama. Jadi 3 pendapat. Ada yang mengatakan dikompromikan dengan cara seperti yang tertulis di buku, ada yang dikompromikan dengan cara mengatakan larangannya makruh, ada yang mentarjih, lebih menguatkan hadisnya Abu Ayyub. Ya. Tapi kalau kita mau lihat yang kuat, pendapat yang mengatakan makruh itu kuat. Pendapat yang mengatakan makruh kuat. Sebenarnya semuanya punya sisi kekuatan. Tapi wallahu a'lam yang mengatakan makruh itu lebih kuat. Cuma kalau kita mau pegang yang hati-hatinya supaya selamat, tentunya apa? Pendapat yang mengatakan dilarang di tempat tertutup maupun di tempat terbuka, haram di tempat tertutup maupun tempat terbuka, itu lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Dan seorang hamba itu kalau dia beramal, dia pilih yang paling hati-hatinya, yang paling selamatnya untuk dirinya dan agamanya. Jelas ya? Dan dia pilih yang hati-hati supaya keluar dari silang pendapat. Jelas ya? Tapi kalau kita mau beradu argumen dengan dalil yang kita pegang, maka pendapat yang kedua wallahu alam yang mengatakan bahwa itu makruh lebih kuat. Larangannya hanya menunjukkan karoha, itu lebih kuat. Nah, kemudian para penulis berkata, wali hadithi Marwan al-Asghar, dan juga berdasarkan hadis Marwan al-Asghar, ini juga menguatkan hadis Ibnu Umar yang pertama tadi. Ini juga hadis Ibnu Umar, cuma melalui Marwan al-Asghar. Qala anakha Ibnu Umar ba'irahu mustaqbil al-qiblah. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menghentikan kendaraannya, menderumkan kendaraannya, yaitu tunggangannya, ontanya, ba'ir onta, menghadap kiblat. Thumma jalasa yabul ilaihi, kemudian beliau duduk kencing ke arah kendaraan tersebut, bukan mengencing kendaraan, tapi kencing di arah kendaraannya. Nah, dari mana tadi kendaraannya? Ke arah kiblat. Berarti beliau kencing menghadap mana? Kiblat.
Ya, ketika beliau ditanya, perhatikan, fakultu Aba Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an hadza? Kata Marwan al-Asghar, kultu siapa ini? Yang berkata Marwan al-Asghar. Marwan al-Asghar berkata, wahai Aba Abdurrahman, bukankah hal ini telah dilarang yaitu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala bala, betul dilarang. Innama nuhiya an hadza fil fadha, akan tetapi tiada lain hal ini dilarang kalau di tempat terbuka. Kalau di tempat terbuka. Amma idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuk fala ba's. Adapun jika di antara engkau dan kiblat ada sesuatu yang menutupimu, menghalangimu, maka tidak mengapa. Dan beliau tadi, antara beliau dan kiblat siapa yang menghalanginya? Ontanya. Jelas ya? Nah, para penulis membawakan hadis ini untuk menguatkan pendapat mereka bahwa kalau di tempat apa? Tempat terbuka, di tempat terbuka tidak boleh, yaitu tidak ada penghalang antara orang yang buang hajat dan kiblat, itu tidak boleh. Adapun ada penghalang, apakah itu penghalangnya berupa pohon atau hewan atau apapun itu, apalagi kalau bangunan, tembok, itu tidak mengapa menurut para penulis. Dan ini dipegang oleh banyak ulama salaf, diantaranya Ibnu Umar. Wal afdalu, perhatikan ucapan para penulis, wal afdalu tarku dzalika hatta fil bunyan. Walaupun para penulis merajihkan pendapat Ibnu Umar, ya, akan tetapi mereka mengatakan yang afdalnya meninggalkan hal itu, yaitu tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, walaupun dia buang hajat di mana? Di tempat yang tertutup atau yang punya penghalang antara dirinya dan kiblat. Hatta fil bunyan, bahkan walaupun dalam bangunan sekalipun, bagusnya dia tinggalkan menghadap dan membelakangi kiblat. Wallahu a'lam. Baik, selesai pembahasan permasalahan yang kedua. Jadi kesimpulan permasalahan yang kedua mengenai hukum menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang hajat ada berapa pendapat? Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh kalau di tempat tertutup dan ada penghalang antara dia dan kiblat. Sementara di tempat terbuka tidak ada penghalang sama sekali, tidak boleh. Pendapat yang ketiga, tidak boleh semuanya. Tidak boleh di tempat terbuka maupun di tempat tertutup, ada penghalang maupun tidak ada penghalang. Nah, dan yang hati-hatinya seperti yang kita katakan tadi, pendapat yang mengatakan tidak boleh semuanya di tempat terbuka atau tertutup, ada penghalang maupun tidak ada penghalang. Ini pendapat yang hati-hatinya. Kalau yang kuat secara dalil, wallahu alam, saya lebih condong ke pendapat yang mengatakan makruh, dan ini dikuatkan oleh Ibrahim An-Nakhai, ya, Mujahid, sama siapa tadi? Ibnu Sirin, bahkan satu riwayat dari Abu Hanifah. Nah, ayo wasil. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى المسألة الثالثة ما يسن فعله لداخل الخلاء. Tapi sebelum itu mustaqbila mustadbira, apa ya robnya? Mustaqbila mustadbira. Tadi mustaqbil al-qiblati wa mustadbira al-qiblah. Hal fi i'rab akhar. Mustaqbila mustadbira. Maf'ulun fihi, ahsan. Maf'ulun fihi. Itu kan arah, berarti dia apa? Dzarf. Bisa juga hal, mungkin hal. Ada sisi di i'rab hal. Annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul fi baitihi mustaqbil asy-Syam mustadbir al-Ka'bah. Nah, bisa hal
mungkin juga maf'ulun fihi. Taib. Al-mas'alatu tsalitsatu. Aywa. المسألة الثالثة ما يسن فعله لداخل الخلاء يسن لداخل الخلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وعند الانتهاء والخروج غفرانك وتقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج وأن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار. طيب وألا يكشف أيوة ألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض. أيوة واصل. وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى. وأدلة ذلك كله حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال وأدلة ذلك كله وأدلة ذلك كله كله dia taukid li dzalik. Nah, makanya dhamirnya mudzakkar. Seandainya taukid adillah dia akan kulluha. Nah, wasil. وأدلة ذلك كله حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. وحديث علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل خلاء أن يقول بسم الله. وحديث أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل خلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. نعم. ثم قالوا رحم موتاهم وحفظ من أحيا منهم. المسألة الثالثة ما يسن فعله للخلاء. Kata para penulis, permasalahan yang ketiga, apa yang disunnahkan untuk dilakukan bagi orang yang masuk ke dalam tempat buang hajat. Apa yang disunnahkan untuk dilakukan oleh orang yang masuk ke dalam tempat buang hajat. Al-khala itu tempat buang hajat. Apakah itu tempat tertutup atau tempat terbuka? Kalau dahulu dia tempat terbuka. Di zaman Nabi tempat terbuka di padang pasir yang tidak ada orang lewat di situ. Nah, yusannu lidakhilil khala'i qaulu bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Kata para penulis, disunnahkan bagi orang yang masuk ke dalam tempat buang hajat untuk mengucapkan bismillah. Ya, diucapkan bismillah. Ini sebenarnya hadisnya beda ya. Nah, di sini beliau sambung. Bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini disunnahkan. Kalau bismillah ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib dan juga hadis Anas. Sebagian riwayat. Kalau Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith, ini hadis Anas sebagaimana akan datang. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ma'ruf maknanya. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Al-khubuth, al-khaba'ith, ada beberapa tafsiran para ulama, di antaranya yang masyhur, al-khubuth adalah jin laki-laki dan al-khaba'ith adalah jin perempuan.
Jadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Nah, wa indal intihai, sementara ketika selesai buang hajat, wal khuruj, dan sudah keluar dari tempat buang hajat, maka disunnahkan untuk mengucapkan ghufranaka. Ghufranaka. Ghufranaka artinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan zikir ini itu ghufranaka adalah zikir yang disepakati ke sunnahannya menurut Al-Imam An-Nawawi. Boleh menukil kesepakatan, walaupun di antara ulama ada yang mendhaifkan hadisnya. Tapi banyak ulama lain mensahihkannya atau menghasankannya. Dan yang benarnya dia sabit hadis yang kuat, insyaallah bisa diamalkan. Wa taqdimu rijlihil yusra inda ad-dukhuli wal yumna inda al-khuruj, dan disunahkan juga mendahulukan kaki kiri ketika masuk tempat buang hajat dan mendahulukan yang kanan ketika keluar dari tempat buang hajat. Ini kaidah. Kaidah secara umum, kalau seorang itu melakukan yang baik-baik dan harus dia gunakan dua anggota badannya yang kiri dan kanan, maka dahulukan yang mana? Yang kalau yang baik-baik, dahulukan yang kanan. Kalau yang buruk-buruk, yang kesannya kotor, maka dahulukan yang kiri. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua, kalau dia melakukan sesuatu yang baik-baik dan menggunakan salah satu dari anggota badannya, salah satu anggota badannya yang berpasangan. Kalau yang baik-baik, maka dia lakukan dengan yang kanan, tidak boleh yang kiri. Seperti makan, tidak boleh yang kiri, harus yang kanan. Sebaliknya, kalau yang buruk-buruk atau yang kesannya kotor, maka apa? Harus dia pakai yang kiri, tidak boleh yang kanan. Seperti cebok. Jelas ya? Istinja, istijmar. Tidak boleh yang kanan. Sebagaimana hadis Salman tadi. Nahana Rasulullah SAW an nastanjiya bil yamin. Nabi SAW melarang kami untuk istinja dengan tangan kanan. Jadi ini dua kaidah berbeda ya. Yang pertama, kalau kita melakukan sesuatu dengan menggunakan dua anggota badan yang berpasangan, dua-duanya dipakai, maka dahulukan yang kanan kalau yang baik-baik. Dua-duanya dipakai, masuk WC, itu dua-duanya masuk. Cuman dahulukan yang mana? Kalau yang buruk, dahulukan yang kiri. Kalau yang baik, masuk masjid, dahulukan yang kanan. Kalau dua-duanya dipakai. Tapi kalau satu saja yang dipakai, ini kaidah kedua, satu saja yang dipakai, salah satunya, maka kalau yang baik-baik pakai kanan, yang buruk-buruk pakai kiri. Tidak boleh dibalik. Taib. Tapi ada hal-hal yang sebagian ulama membahas. Ya. Sebagian ulama membahas kalau tidak ada larangannya, apakah wajib dahulukan yang kanan atau hanya sekedar sunnah seperti berwudu? Seperti berwudu, apakah boleh dahulukan yang kiri atau hanya sunnah mendahulukan yang wajib mendahulukan yang kanan? Apakah boleh menggunakan yang kiri atau wajib menggunakan yang kanan? Ya, sebagian ulama mengatakan sunnah saja menggunakan yang kanan, berarti boleh yang kiri. Ya, tapi kalau kita lihat perbuatan Nabi SAW ketika berwudu, beliau tidak pernah mendahulukan yang kiri. Karena itu orang mengatakan wajib mendahulukan yang kanan dalam berwudu, itu pendapat kuat. Nah, jelas ya, kecuali misalnya dia lupa, tidak ada masalah. Tapi kalau dia sengaja, tidak boleh dia dahulukan yang kiri ketika berwudu. Taib.
Kemudian para penulis berkata, wa alla yakshifa auratahu hatta yadunuwa minal ard. Dan diantara sunnah juga, ini sunnah keberapa ini? Sudah ketiga. Kan pertama tadi mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Sebelum kita lanjut di sunnah yang keempat, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ini, karena ini sebenarnya dua hadis yang berbeda, maka yang benarnya boleh pilih salah satunya. Ya. Boleh dia katakan bismillah saja kemudian masuk. Bisa juga dia katakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith kemudian dia masuk. Bisa juga dia gabungkan. Boleh insyaallah. Tidak ada masalah kalau dia gabungkan. Nah, tapi kalau dia ucapkan salah satunya insyaallah sudah cukup. Karena memang hadisnya berbeda. Iya, jadi kadang dia gunakan ini, kadang dia gunakan itu, tidak ada masalah. Nah, apalagi kalau kebelet misalnya, mungkin terlalu panjang ya. Pakai bismillah saja. Itu lebih cocok. Baik. Kemudian sunnah keempat ketika buang hajat adalah mendahulukan kaki kirinya, ketiga tadi itu ya. Mendahulukan kaki kirinya ketika masuk dan mendahulukan kaki kanannya ketika keluar. Sunnah yang keempat, alla yakshifa auratahu hatta yadunuwa minal ard. Dia tidak menyingkap auratnya sampai dia mendekat dari bumi atau tanah yang akan dia tempati untuk buang hajat. Nah, maksudnya kalau dia buang hajat di tempat terbuka atau di hutan, semak-semak misalnya, maka tidak boleh dia buka auratnya sebelum menentukan tempat buang hajatnya. Lagi cari tempat yang pas sudah buka, kan tidak cocok. Jadi kapan dia buka auratnya? Kalau dia sudah temukan ini tempat yang pas. Setelah itu dia ucapkan bismillah, kemudian dia buka auratnya. Paham ya? Jadi ucapan bismillah itu kapan diucapkan? Kalau di tempat terbuka diucapkan ketika akan membuka aurat. Kalau di tempat tertutup, bismillah itu diucapkan ketika masuk, sebelum masuk. Jelas ya? Nanti bedakan. Kalau di tempat terbuka, bismillahnya diucapkan ketika mau menurunkan celana. Nah, supaya tidak dilihat oleh jin sebagaimana akan datang di hadis Ali bin Abi Thalib, bahwa sitru ma baina ayyunil jin wa aurati bani Adam ayaqula bismillah. Penghalang antara mata jin dan auratnya anak cucu Adam itu dengan mengucapkan bismillah. Iya. Jin kalau ditutup ya dia bisa masuk. Ya kan? Tapi kalau dia ucapkan bismillah, sebagaimana berita dari Nabi, jin tidak bisa melihat aurat Bani Adam kalau dia membuka bismillah, membuka celananya dia membaca bismillah. Begitu pula ketika pakai dia baca bismillah sebagaimana ma'ruf. Taib. Wa idza kana fil fada'i yustahabbu lahu al-ibadu wal istitaru hatta la yura. Nah, ini sunnah yang kelima. Apabila dia di tempat terbuka, fadha, tempat terbuka, yustahabbu lahu, maka disunnahkan baginya menjauh dan mencari hal yang menghalanginya, menutupnya, agar tidak dilihat oleh orang. Agar tidak dilihat oleh orang. Nah, dan disebutkan di hadis yang lain, Nabi itu kalau ada kalau beliau buang hajat di tempat terbuka, beliau cari rumpun anak kurma.
Ya, kemudian beliau buang hajat di situ. Dia pilih anak kurma, bukan kurma yang sudah berbuah. Itu nanti akan datang di haram. Tidak boleh buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Ini anak yang masih anak-anak, rumpun anak kurma yang bergerombol kadang tumbuh secara tidak sengaja. Nah, buang hajat di balik pepohonan anak kurma itu. Jelas ya? Jadi dia istitar, bersembunyi supaya tidak dilihat. Kalau misalnya tidak ada pohon, dia menjauh saja. Dia menjauh sampai tidak kelihatan. Masih kelihatan kadang orangnya, tapi tidak kentara mana aurat mana yang bukan. Ya kan? Kalau terlalu jauh kan tidak bisa kita lihat. Tidak bisa kita lihat orangnya, cuman kita tidak bisa bedakan mana yang aurat mana bukan. Nah, itu sudah cukup. Sudah cukup. Ya sekitaran ratusan meter lah. Nah, mungkin 500 meter itu sudah biasanya pandangan sudah tidak bisa bedakan. Ya kan? Nah, sudah bisa. Dia duduk di situ. Baik. Wa adillatu dzalika kullih. Nah, beliau sebutkan semua dalil-dalil 5 sunnah yang tadi. Kan beliau sebutkan 5 sunnah buang hajat. Bagi orang yang masuk ke tempat buang hajat. Dalilnya pertama hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatil biraza hatta yataghayyaba fala yura. Kata Jabir, kami pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di sebuah safar. Dan Nabi waktu itu tidak mendatangi biroz, tempat buang hajat, hatta yataghayyaba, sampai beliau yataghayyab, pergi sampai tidak kelihatan, menghilang itu. Fala yura, sehingga beliau tidak dilihat oleh orang. Kemudian buang hajat di tempat tersebut. Itu dalil disunnahkan bersembunyi ketika buang hajat di tempat terbuka. Ya, apakah bersembunyi di balik sesuatu atau menjauh. Nah, wa hadithu Ali radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-khala ay yaqula bismillah. Ya, di sebagian riwayat disebutkan sitru ma baina ayunil jin. Ada kata ayun. Kata Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghalang antara jin, itu mata jin, dan aurat anak cucu Adam ketika masuk tempat buang hajat adalah dengan mengucapkan bismillah. Ini dalil bahwa disunahkan mengucapkan bismillah ketika hendak buang hajat, dan sudah kita terangkan tadi, kalau di tempat terbuka diucapkan ketika dia buka celana. Nah, kalau di tempat tertutup maka dia ucapkan sebelum masuk. Wa hadithu Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian hadis Anas ini menunjukkan disunnahkannya mengucapkan Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Baik. Kata Anas adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk al-khala, tempat buang hajat. Perhatikan ya, al-khala kadang dinamakan khala, kadang dinamakan apa tadi? Biroz. Kadang dinamakan juga al-ghaid. Al-ghaid itu sebenarnya dia untuk kotorannya, tapi dipinjam juga untuk nama tempatnya. Jelas ya? Ya, adapun belakangan ada bangunan-bangunan kadang dikatakan mirhat. Ya, mirhat itu WC. Kalau hammam itu biasanya untuk mandi saja, tapi zaman sekarang satu ya, tempat mandi sama klosetnya satu. Nah, kalau
Kalau mirhat itu ya di zaman, kalau di kampung masih ya mirhat ya, jamban saja, tidak ada tempat mandinya, jamban saja. Itu mirhat namanya. Ya. Kalau hammam asalnya dari kata istihmam, yaitu mandi. Jadi hammam tempat mandi. Cuma karena sekarang tempat mandi dan kloset digabung ya dinamakan hammam untuk dua-duanya. Nah, taib. Kemudian wa haditsu Aisyah radhiyallahu taala anha, kana sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala ghufranaka. Hadis Aisyah, Aisyah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar dari tempat buang hajat maka beliau mengatakan ghufranaka. Nah, ini hadis menunjukkan disunnahkannya membaca ghufranaka ketika keluar dari tempat buang hajat. Wa hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajah la yarfa'u thawbahu hatta yadunuba minal ard. Nah, di hadis Ibnu Umar beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika hendak buang hajat maka beliau tidak akan mengangkat pakaiannya, maksudnya tidak menyingkap auratnya sampai sudah mendekat dari tempat yang dia tuju untuk buang hajat. Jadi sudah sampai di tempat buang hajat yang dia tuju baru beliau buka, bukan dari jauh sudah dibuka. Jelas ya? Ini sunnah-sunnah atau 5 sunnah bagi orang yang hendak buang hajat. Dan masih ada sunnah-sunnah yang lain. Beliau sini hanya menyebutkan yang masyhur saja, sebagian saja untuk meringkas. Kemudian permasalahan selanjutnya, taib. Saya baca cepat ya. Al-mas'alatur rabi'atu ma yahrumu fi'luhu 'ala man arada qada al-hajah. Permasalahan yang keempat, apa saja yang haram dilakukan? Kalau tadi kan sunnah, kalau ini haram. Apa saja yang haram dilakukan oleh orang yang hendak buang hajat? Yahrumul baulu fil ma'ir raqid li hadits Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha anil bauli fil ma'ir raqid. Kata para penulis, haram kencing di air yang diam. Di air yang diam, yang tidak mengalir. Ini haram. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di dalam air yang diam, yang tidak mengalir. Nah, adapun air yang banyak sekali mustabahar, yang sangat banyak, air laut misalnya, atau air yang mengalir, maka ya tidak diharamkan, hanya saja tidak etis, bagusnya dihindari kalau memungkinkan, kecuali sudah tidak mungkin lagi, baru lompat sudah ada di tengah air, tidak sampai di pinggir laut sudah keluar, ini terpaksa ya, tidak ada masalah karena air laut juga luas, jadi tidak mungkin ternajisi. Jelas ya. Tapi kalau airnya sedikit dan bukan air yang mengalir, maka haram berdasarkan hadis ini. Hadis Jabir. Wala yumsiku dzakarahu biyamini wa huwa yabul. Dan tidak boleh, haram dia memegang kemaluannya, zakarnya dengan tangan kanannya dalam keadaan dia kencing. Ya, dalam keadaan dia kencing. Iya. Tidak boleh pegang kemaluan dengan tangan kanan dalam keadaan kencing. Wala yastanji biha. Dan tidak boleh dia, atau haram dia beristinja dengan tangan kanan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminih wala yastanji biyaminih. Kata Nabi, apabila salah seorang dari kalian kencing, maka jangan sekali-kali dia memegang zakarnya dengan tangan kanannya, dan jangan dia beristinja dengan tangan kanannya. Jadi larangan memegang kemaluan dan tangan kanan itu kalau dalam keadaan kencing. Kalau tidak kencing, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, apalagi kalau mandi misalnya, membersihkan, kadang
butuh menggunakan tangan kanan, tidak ada masalah, tidak ada larangan. Kecuali cebo sama kencing tidak boleh berdasarkan hadis ini. Nah, dan berkenan dengan memegang kemaluan kalau berwudu, apakah membatalkan wudu atau tidak, ini khilaf para ulama sebagaimana akan datang insyaallah. Yang kuatnya wallahu alam dia hanya disunahkan berwudu. Disunahkan berwudu bagi orang yang memegang langsung kemaluannya. Nah, karena dalam pembahasan ini ada dua hadis. Nabi satu hadis melarang, di hadis yang lain mengatakan innama huwa bid'un minka. Tiada lain kemaluan itu bagian dari tubuhmu sendiri. Artinya tidak ada masalah kalau dipegang. Dikompromikan antara dua hadis ini bahwa perintah untuk berwudu ketika memegang kemaluan secara langsung itu perintahnya menunjukkan sunnah saja, bukan menunjukkan wajib. Nah, wa yahrumu alaihi al-baulu awil ghaitu fit tariqi aw fi dhilli aw fil hadaiqi al-ammah aw tahta asy-syajarah muthmirah aw mawaridil miyah. Ini larangan keberapa ini? Ketiga. Pertama tadi larang kencing di air yang diam. Kedua, memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing. Nah, ketiga, istinja. Berarti keempat ya. Istinja dengan tangan kanan. Haram. Dan yang keempat, haram juga kencing dan buang air besar di jalan manusia. Atau di dhil, di naungan yang tempat bernaung. Ya, apakah itu naungan pohon, naungan tembok yang biasa dipakai manusia, sering duduk-duduk di situ. Tidak boleh dia buang hajat di situ. Au fi al-hadaiqil ammah, atau di taman umum. Nah, au tahta syajarah, taman umum atau kebun-kebun manusia tidak boleh juga. Au tahta syajarah muthmirah, atau buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Au mawaridil miyah. Apa arti mawaridil miyah? Yaitu air yang didatangi manusia untuk ambil air di situ. Mawarid dari kata maurid yang artinya datang. Waroda yaridu, datang. Artinya dia adalah air yang biasa manusia datang di situ untuk minum kah, untuk kasih minum hewannya, atau untuk mengairi tanamannya. Tidak boleh dia buang hajat di situ. Nah, 5 rawa Mu'adzun radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul mala'ina ats-tsalatsa al-biraz fil mawarid wa qari'at at-tariq wa dhil. Berdasarkan hadis Mu'adz radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu jauhila al-mala'in ats-tsalath, atau takutlah kalian terhadap 3 sebab yang mendatangkan laknat. Apa itu? Al-biraz fil mawarid, buang hajat di tempat, di air yang didatangi manusia. Wa qari'atat tariq, buang hajat di tengah jalan. Wadhil, dan buang hajat di bawah naungan yang biasa dipakai berteduh oleh manusia. Ini disuruh jauhi oleh Nabi SAW. Sebab ini merupakan sebab pelaknat. Ketika ada orang menemukan kotorannya di mata air misalnya, di mata air, orang pasti akan melaknatnya. Orang pasti akan melaknatnya. Atau dilihat ada kotorannya di jalan, atau di tempat biasa manusia berteduh, nongkrong di situ, dia buang hajat di situ, pasti manusia akan mendoakan keburukan untuknya. Maka Nabi SAW berkata, jauhi 3 sebab yang mendatangkan laknat, yaitu buang hajat di tempat, di mata air yang biasa didatangi manusia, di tengah jalan, dan di tempat berteduhnya manusia.
Dan berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'inain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhi oleh kalian dua hal yang menyebabkan seorang dilaknat. Qalu wa man la'inan ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, apa dua yang menyebabkan seorang itu dilaknat, wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim, yaitu orang yang dia yatakhalla, ini dia buang apa? Hajat di jalan manusia atau di tempat berteduhnya manusia. Kama yahrumu alaihi qiraatul Qur'an. Nah, ini keberapa sekarang? Keenam, kelima ya. Haram juga kata para penulis, dia membaca Al-Quran di tempat buang hajat. Di tempat buang hajat. Dia baca Al-Quran, dia baca hadis, dia baca zikir, ya, yang dalamnya penyebutan nama Allah, haram. Ya. Karena Nabi SAW diriwayatkan dari Nabi bahwa kalau beliau buang hajat, beliau buka cincinnya yang tertulis apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beliau buka. Ya, karena dalamnya ada zikir. Jadi baca Al-Quran, baca hadis dalam tempat buang hajat, atau baca zikrullah, penyebutan nama Allah, penyebutan nama Nabi, bahkan membawa mushaf, tidak boleh kecuali darurat. Begitu pula ada mata-mata uang, mata uang Arab, biasanya ada nama Allah di situ. Itu tidak boleh kecuali darurat. Misalnya tidak ada yang jagakan di luar. Nah, maka dibawa tapi dikasih masuk dalam saku, jangan dikasih keluar. Jelas ya? Wa yahrumu alaihi al-istijmaru bir-rawth awil azam aw bit ta'amil muhtaram. Dan haram juga, ini ke 6. Haram juga dia istijmar menggunakan kotoran hewan yang sudah membatu, atau dengan tulang, atau dengan makanan yang dimuliakan, makanan yang dimakan oleh manusia, tidak boleh, karena itu membab tabdzir dan menghinakan nikmat. Nah, termasuk kufur nikmat. Jelas ya? Kalau istijmar dengan kotoran hewan dan tulang sudah kita jelaskan tadi. Li hadithi Jabir radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadisnya Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatamassaha bi admin aw bi ba'rin. Kata Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dipakai masah. Apa tamassuh? Itu istijmar. Nama lain dari istijmar tamassuh, mengusap. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk digunakan mengusap apa itu? Azmin au ba'rin, tulang atau kotoran hewan yang telah mengeras. Wa yahrumu qada'ul hajati baina kuburil muslimin. Dan haram, ini ke 7 ya, haram menunaikan hajat di antara kuburan kaum muslimin, di tengah kuburan kaum muslimin. Ini haram berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ubali awasatal kuburi qadaitu hajati aw wasatas suq. La ubali di sini maknanya la akhtar. La akhtar, saya tidak memilih antara dua hal. Saya tidak pilih kencing atau buang hajat secara umum, yang kencing atau buang air besar. Saya tidak memilih antara dua perkara, yaitu buang hajat di tengah kubur dan buang hajat di tengah pasar. Kenapa? Karena sama-sama buruk. Kalau buang hajat di tengah pasar, di pasar manusia, itu mengganggu orang yang hidup. Iya. Adapun buang hajat di tempat di kuburan itu melanggar kehormatan orang yang telah meninggal. Ya, dan Nabi SAW
ya, memerintahkan untuk menghormati kuburan, sampai-sampai beliau memerintahkan kita untuk melepas sendal ketika lewat di kuburan sebagai bentuk penghormatan kepada penghuni kubur. Iya, sendal saja disuruh buka, apalagi buang hajat, lebih tidak menghormati, karena itu haram. Nah, jelas ya. Tapi secara umum apa yang boleh disebutkan di sini bisa kita ringkas bahwa buang hajat pada perkara-perkara yang bisa mengganggu manusia itu tidak boleh. Buang hajat di tempat-tempat yang mengganggu manusia tidak boleh. Apapun bentuknya. Buang hajat di bawah pohon yang berbuah, kenapa tidak dibolehkan? Karena akan mengganggu manusia yang mengambil buah dari pohon tersebut. Kadang buahnya jatuh, kena kotorannya. Iya. Begitu pula di mata air atau tempat berteduh, ini kan kembali pada satu makna. Semua ini kembali pada satu makna. Apa itu? Mengganggu manusia, apalagi kaum muslimin. Nah, taib. Sudah dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.